البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Terakhir kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-28 dari surat Al-Baqarah. Sebelum kita lanjutkan pada penafsiran ayat yang ke-29, bahwasannya di dalam ayat yang ke-28 terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Baik dari kelompok Dahriyah atau Duhriyah yang mereka bahwasannya mengatakan hidup itu cuman masa saja. Dalam artian bagaimana? Hidup itu cuman berlalu begitu saja. Begitu mati, meninggal dunia enggak dibangkitkan lagi. Kehidupan menurut mereka adalah materi. Makan, minum, bersenang-senang, kemudian kalau sudah mati enggak dibangkitkan lagi. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum." Ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kalian dan kemudian Allah taala menghidupkan lagi kalian, membangkitkan kembali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tentang orang-orang yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Dan Allah Ta'ala bantah sekaligus di dalam ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Perhatikan di dalam ayat yang mulia tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang mereka orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir beranggapan, berkata, mereka mengatakan bahwasannya allan yub'atsu, bahwasannya mereka itu tidak akan dibangkitkan lagi. Mati sudah selesai. Tidak ada hari kebangkitan lagi. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah, bala wa rabbi, tentu bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Bahkan demi Rabbku, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan kepada kalian tentang apa yang dulu kalian amalkan di dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, menghidupkan kembali itu mudah. Kenapa demikian barakallahu fikum wa hafizakumullah? Karena membikin saja mudah, ya kan? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Apalagi sekedar apa? Membangkitkan kembali. Perkara yang lebih mudah lagi. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami memulai penciptaan awal mulanya, kami pun akan mengulangi kembali. Dalam artian kami akan mengembalikan lagi sebagaimana awal permulaan. Permulaan manusia ciptakan barakallahu fikum lahir. Barakallahu fikum dalam keadaan tidak berkhitan. Ya enggak? Nanti dibangkitkan lagi dalam keadaan seperti semula, tidak berkhitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'dan 'alaina, sebagai janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami yang akan melakukannya. Jadi manusia seperti itu keadaannya. Mau tidak mau pasti akan dibangkitkan. Sekarang misalkan ada orang meninggal dunia kemudian dihancurkan mayatnya dengan dibakar. Setelah dibakar kemudian abunya itu dibuang ke lautan atau sungai misalkan. Apakah Allah Ta'ala bisa membangkitkan? Jelas. Karena hari kebangkitan barakallahu fikum dalam artian setelah kematian itu adalah alamnya lain. Alamnya lain, jangan disamakan. Alam dunia dengan alam ukhrawi sudah lain. Alam dunia dan alam akhirat sudah lain barakallahu fikum, sehingga jangan disamakan. Alam barzakh, alam kuburan juga lain. Kalau kita misalkan
Nah, orang meninggal dunia, kita kubur, kemudian 2 hari, 3 hari kita buka misalnya kuburannya, ya masih utuh. Jangan mengatakan katanya diazab, katanya dapat kenikmatan. Mana buktinya? Jangan pikirannya itu sama. Jangan dipikirkan sama bahwasanya kehidupan dunia dengan alam barzakh lain. Mereka merasakan sesuatu yang kita tidak merasakannya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai azab orang yang dikubur. Ketika kalau seandainya pukulan palu yang terbuat dari besi yang besar itu ketika dipukulkan, kemudian teriakan si mayit ketika di azab tersebut kedengaran penduduk muka bumi ini saya akan pingsan yang mendengar tersebut. Tapi apakah kita mendengar? Tidak. Nah, barakallahu fikum, Allah Ta'ala tidak menghendaki untuk kita mendengar. Karena kalau seandainya mendengar, tadi itu teriakannya itu begitu keras, menunjukkan alamnya lain. Paham ya? Menunjukkan alamnya lain. Barakallahu fikum. Naam. Itulah keadaan orang kufar yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-29 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, "Huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ila as-sama'i, fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian seluruh apa-apa yang di bumi ini, mulai dari pakaian, pangan, sandang dan tempat tinggal, semuanya, kendaraan, binatang ternak dan semisalnya, unta, sapi, lembu, kuda dan semisalnya, kambing, itu semuanya barakallahu fikum pada mulanya barakallahu fikum diciptakan untuk kita untuk apa? Menggunakannya sesuai dengan yang Allah tetapkan. Jadi misalkan kambing diciptakan misalkan atau sapi diciptakan untuk binatang ternak, bukan untuk ditunggangi. Kemudian sana ada kuda, unta, memang diciptakan untuk ditunggangi. Barakallahu fikum, sehingga memang semuanya diciptakan sesuai dengan kadarnya. Paham ya? Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kucing sesuai dengan postur kucing. Paham ya? Kemudian kambing sesuai dengan postur kambing. Sapi juga demikian. Dan semuanya barakallahu fikum ciptaan Allah Subhanahu wa taala kalau kita telusuri, kita perhatikan, barakallahu fikum sempurna dan tidak ada cacatnya. Dalam artian bagaimana? Tidak pernah yang tertukar. Enggak pernah tertukar. Misalkan ya, Allah Ta'ala menciptakan kucing kemudian kepalanya kambing. Pernah enggak, Pak Nanang? Enggak pernah sama sekali. Pasti pas kucing ya kepalanya kucing. Paham ya? Kalau kambing ya kepalanya kambing. Seperti itu. Karena menunjukkan apa? Kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian seluruh apa-apa yang di muka bumi ini, berupa kenikmatan-kenikmatan yang kalian mengambil manfaat dengannya. Kemudian setelah itu apa? Tsumma stawa ila samai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju untuk menciptakan langit-langit. Dan Allah Ta'ala menetarakan dalam artian menyempurnakan langit tersebut menjadi 7 lapis. 7 langit barakallahu fikum. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala menciptakan demikian. Kemudian bagaimana bumi ini? Bumi yang sekarang kita berada di atasnya apakah diciptakan juga sama 7 lapis juga? Allah Subhanahu wa taala menciptakannya 7 lapis juga. Dalilnya mana dalilnya? Yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis bumi juga. Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal ard. Apa namanya itu? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah lah zat yang telah menciptakan 7 lapis langit kemudian bumi juga semisalnya 7 lapis barakallahu fikum. Itu menunjukkan bahwasanya bumi juga 7 lapis. Paham ya? Cuman kaifiahnya, bentuknya wallahu a'lam. Kita enggak tahu semuanya. Apakah di bumi ini kemudian bawahnya itu ada rongga-rongga, kemudian ada orang lagi atau ada manusia, wallahu a'lam. Yang jelas kita yakini bahwasanya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Paham insyaallah ya? Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam artian 7 lapis langit kemudian 7 lapis bumi. Barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya itu semuanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala sesuatu. Barakallahu fikum. Sebagaimana ayat tadi disebutkan dalam surat At-Talaq.
Nah, akhir-akhir surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, nah barakallahu fikum, 7 lapis langit, kemudian juga menciptakan bumi yang semisalnya. Nah, itulah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Kemudian berikutnya, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kalau kita, ilmu kita terbatas, barakallahu fikum. Kita mengetahui sesuatu yang di depan kita saja. Belum tentu kita mengetahui di belakang kita. Apakah di belakang kita ada hewan, ada manusia atau tidak? Tidak mengetahui, kecuali setelah menoleh atau kecuali setelah melihatnya. Seperti itu. Atau setelah mendapatkan kabar-kabar yang ada. Adapun secara langsung melihat depan, belakang kelihatan tidak mungkin, kecuali ada alat-alat yang digunakan di sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilmunya apa? Meliputi segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguh ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Innallaha 'alimun bi dzati sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada pada dada-dada manusia. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala, mencakup segala sesuatu. Adapun ilmu manusia terbatas. Ilmu manusia terbatas, tidak apa? Nah, tidak bisa meliputi segala sesuatu. Paham insyaallah ya? Adapun Allah Subhanahu wa taala ilmunya apa? Nah, sangat luas. Nah, dan juga meliputi segala sesuatu. Kita lihat tafsirannya. Allahu wahdahu alladzi khalaqa. Allah Subhanahu wa taala sendirian. Allah Subhanahu wa taala sendirian yang telah menciptakan li ajlikum, untuk kalian, kullama fil ardi, seluruh apa-apa yang di muka bumi ini, minan ni'ami, berupa kenikmatan-kenikmatan, allati, yang tantafi'una biha, yang kalian mengambil manfaat dengannya. Berupa apa? Banyak sekali, mulai dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya kan, hewan-hewan ternak, semuanya Allah Ta'ala ciptakan dalam rangka apa? Kita hidup di muka bumi ini. Tapi ingat, perlu diperhatikan, jangan sampai tertipu atau keliru ungkapan yang sering diucapkan, nah barakallahu fikum, sebagian manusia. Dunia bukan, atau dunia diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia. Jangan terbalik ya. Dunia diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia. Apa maknanya? Maknanya bahwasanya dunia diciptakan untuk kita sebagai sarana, tempat untuk beribadah, melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita diciptakan untuk dunia. Paham ya itu ya? Bukan kita diciptakan untuk dunia, tapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di bawah itu dalam tafsirannya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Summa qasada ila khalqis samawat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menuju, berinjak, barakallahu fikum, atau beranjak untuk menciptakan langit-langit. Berapa lapis? 7 lapis langit. Barakallahu fikum. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah taala menyempurnakannya menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, yang detail pun tahu. Paham ya? Barakallahu fikum. Fa ilmuhu Subhanahu wa taala muhitun bi jami'i ma khalaq. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh atau segala sesuatu yang Allah taala ciptakan, mulai dari binatang yang kecil. Barakallahu fikum, atau Allah Subhanahu wa taala mengetahui binatang yang kecil warna hitam. Dia apa? Di tengah lautan atau di dasar lautan, kemudian binatang tersebut di bawah batu yang hitam. Karena di dalam lautan, barakallahu fikum, atau yang paling dasar sendiri, barakallahu fikum, itu apa? Gelap sekali. Allah Subhanahu wa taala mengetahui binatang yang warnanya hitam, kemudian di dalam kegelapan lautan, di malam yang gelap gulita. Bayangkan itu. Paham ya? Allah Ta'ala mengetahuinya. Adapun manusia bagaimana? Manusia tidak tahu kecuali setelah melihat dengan sinar atau cahaya. Itulah manusia, kekurangan daripada manusia, barakallahu fikum, sehingga ilmunya manusia terbatas. Pengetahuan manusia terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala apa? Bersama kalian, bersama kita semuanya, ilmunya dan pantauan serta barakallahu fikum, pengawasannya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah zat Allah Subhanahu wa taala bersama kalian, dan dialah Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada.
Yang bersama kita bukan zatnya. Dalam artian menempel itu bukan. Tapi ma'iyah di sini adalah apa? Ma'iyatul ilm. Kebersamaan dari si ilmunya, pengawasannya. Paham salah ya? Jangan sampai seperti orang-orang ittihadiyah, orang-orang al-hululiyah yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Taala menyatu dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berada di dalam makhluknya. Keliru. Mereka berdalilkan dengan ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Akhirnya mereka mengatakan kita di dalam barakallahu fikum kamar mandi juga bersama Allah. Kita di luar juga bersama Allah. Di mana-mana Allah Taala bersama kita. Akhirnya mengatakan Allah Taala di mana-mana. Keliru enggak ini? Keliru. Allah Subhanahu wa taala tidak di mana-mana. Zat Allah Subhanahu wa taala benar barakallahu fikum beristiwa di atas arsy. Di atas langit yang 7 barakallahu fikum, di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, dialah Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, beristiwa di atas arsy. Paham soal itu ya? Barakallahu fikum ya wa na'am. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, bukan zatiyah zatnya, tapi apa? Ma'iyatul ilm, kebersamaan dari si ilmunya. Barakallahu fikum. Naam. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan barakallahu fikum seluruh apa-apa yang muka bumi ini berupa kenikmatan, baik kenikmatan sayur-sayuran atau buah-buahan atau bahkan binatang-binatang ternak itu diciptakan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum, dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai inti tujuan kita hidup di dunia ini. Barakallahu fikum. Adapun inti dan tujuan yang kita harapkan serta kita ambil atau kita cari di dunia ini adalah bagaimana caranya selamat untuk apa? Di akhiratnya nanti. Barakallahu fikum. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dalam sebuah barakallahu fikum hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal melainkan kehidupan akhirat. Jadi kehidupan dunia, kehidupan yang barakallahu fikum yang fana atau semu, atau dalam artian akan punah dalam suatu ketika nanti Allah Taala ketika menghendakinya. Barakallahu fikum akan hancur, hilang semuanya, akan sirna. Tapi kehidupan akhirat barakallahu fikum kehidupan yang kekal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya barakallahu fikum kehidupan akhirat adalah darul qarar, adalah negeri yang tetap, tidak akan ada sirnanya. Surga, neraka, kedua-duanya diciptakan dalam keadaan untuk kekal nanti. Barakallahu fikum. Penduduk surga, penduduk neraka, semuanya akan merasakan kenikmatan. Yang mana penduduk surga merasakan kenikmatan, kemudian penduduk surga, penduduk neraka merasakan kesengsaraan, azab yang tidak pernah putus. Barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah taala selamatkan di dunia kemudian di akhiratnya nanti. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.